Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena di sini masih pagi, maka saya ucapkan selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberikan rasa syukur supaya kita bisa merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada kali ini, kita melaksanakan doa bersama lebih dahulu ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita diberikan kemudahan, terus kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, saya rasa kita harus merapikan pakaian dulu, merapikan duduknya ya, supaya kita lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran ya. Oke, saya ingin bertanya, apakah di sini ada yang orang Sunda? Tidak ada ya. Kenapa saya tanya seperti itu? Karena materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tradisi Islam di Sunda ya. Tapi jangan khawatir, yang bukan orang Sunda juga tidak apa-apa mempelajari tradisi Islam Sunda ini ya. Malah justru dianjurkan juga ya, karena semakin kita mengetahui tradisi orang lain, semakin otak kita tidak mudah menyalahkan gitu ya. Jadi tidak dangkal, pengetahuan kita tidak hanya di situ saja ya, tapi luas. Seperti itu. Kita akan menjadi menjadi lebih menghargai orang lain ya, karena keragaman tadi. Oke. Ya. Tradisi Islam Sunda yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama yaitu upacara tingkeban atau sering disebut juga dengan upacara mengandung 7 bulan ya. Kemudian upacara yang kedua yaitu reneh mendingan ya. Ini mohon maaf jika salah perkataan ya. Kemudian yang akan kita bahas yang ketiga yaitu upacara tembuni, memelihara tembuni ya. Kemudian upacara yang keempat yaitu gusaran, kemudian upacara supitan atau sunatan, kemudian upacara cucurak ya. Itu antara lain yang akan kita bahas. Nah, kita di sini tidak menggunakan metode ceramah ya. Jadi mungkin kalau saya yang menjelaskan, mungkin kalian bisa ngantuk ya. Tapi kita akan menggunakan strategi diskusi ya. Jadi nanti yang pertama kita akan membagi kelompok, kemudian berdiskusi kelompok, kemudian membuat suatu produk yaitu peta konsep yang kemudian akan dipresentasikan ya. Itu antara lain kegiatan kita yang akan kita laksanakan nanti ya. Baiklah, yang pertama yaitu silahkan bagi menjadi 6 kelompok karena ada 6 materi ya, urut presensi saja silahkan. Baik, sudah menjadi 6 kelompok. Nah, sesi yang pertama saya akan berikan waktu 10 menit untuk kalian membaca masing-masing materi. Materi untuk kelompok 1 silahkan membahas tentang tingkeban, kelompok 2 membahas tentang reneh mendingan, kelompok 3 membahas tentang tembuni, memelihara tembuni, kelompok 4 membahas tentang gusaran, kelompok 5 materinya supitan atau sunatan, kelompok 6 cucurak. Silahkan kalian masing-masing membaca materinya masing-masing ya. Saya berikan waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baiklah, 10 menit sudah terlewati ya. Kemudian ke sesi yang kedua yaitu diskusi kelompok ya. Silahkan masing-masing kelompok ya mendiskusikan antara lain pengertiannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa saja. Kemudian yang terakhir yaitu filosofinya apa sih
dari kegiatan itu ya. Silahkan kalian diskusikan, kemudian tuliskan berupa peta konsep ya. Saya berikan waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan dan membuat peta konsep. Waktu mulai dari sekarang. Oke, 5 menit sudah terlewati. Itu artinya kita akan melanjutkan, yaitu dengan sesi presentasi ya. Presentasinya mulai dari kelompok 1, 2 urut ya sampai 6. Masing-masing kelompok saya berikan waktu 5 menit. Nah, presentasi di depan kelas, silahkan dijelaskan peta konsep yang kalian diskusikan tadi. Oke, waktu mulai dari sekarang. Baiklah, minta tepuk tangannya untuk kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, bagus sekali. Terima kasih atas partisipasinya ya. Itu dia antara lain, itu tadi antara lain materi yang kita bahas tentang tradisi Islam di Sunda ya. Jadi banyak sekali kan, ada 6 ya. Jadi filosofinya juga masing-masing ya. Nah, kita diharapkan dari ke-6 tradisi itu kita mengambil ibrohnya, baiknya apa sih, sisi baiknya apa sih ini ya. Nah, itu kita harus bisa mengambil sisi baiknya, ibrohnya. Kemudian kita juga harus menghormati orang yang melakukan itu ya, karena kita tahu tradisi Islam tadi tidak menyeleweng kan, tetap dalam koridor Islam seperti itu ya. Mungkin saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita tambahkan pada pertemuan kali ini mendapatkan bisa menjadi manfaat khususnya untuk kita, syukur-syukur untuk orang lain ya. Bermanfaat untuk orang lain bisa juga dengan cara kita mengajarkan, bisa juga dengan cara kita memberikan contoh ya. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.